Halo, shalom. Di pagi ini saya mengawali hari dengan berolahraga. Karena olahraga itu sehat, biar badan tetap fit. Walaupun jarang-jarang, tapi kita harus tetap berolahraga ya guys. Jadi sambil cerita-cerita sedikit ya. Mengenai kehidupan ini ternyata banyak lika-liku yang harus kita jalani. Sebelumnya ketika masih muda, ketika masih single, saya tidak pernah memikirkan sedikit pun tentang kehidupan ke depannya bagaimana. Dan saya begitu menikmati hidup, meskipun saya bukan orang kaya, tapi saya benar-benar enjoy dengan kehidupan saya. Saya santai menjalani hidup, saya mencari kerja, bekerja, dan melakukan rutinitas seperti biasanya dan tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Tapi setelah menikah, saya baru terbuka mata saya bahwa kehidupan ini kita tuh tidak bisa begitu-begitu saja flat datar. Ternyata ketika kita sudah menikah lebih banyak lagi lika-liku kehidupan yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Oke, kita mulai saja ya. Ini tentang hukum tabur tuai yang boleh saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Jadi ceritanya, sebelumnya saya tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Ya, tapi nanti setelah menikah baru saya punya masalah. Ya, mungkin sebelum menikah masalah saya cuma dengan orang tua saya lah. Biasalah kan, anak dengan orang tua pasti ada cekcok-cekcoknya. Di mana-mana tidak semua anak dan orang tua itu lurus-lurus saja. Pasti ada beberapa keluarga yang pasti ada cekcok lah antara anak dan orang tua. Tapi saya tidak pernah punya masalah dengan orang lain di luar lingkungan keluarga inti saya. Tapi setelah saya menikah, tiba-tiba saya mendapat informasi mengenai seseorang yang ternyata suka menggibahkan saya kepada orang lain, yang suka menceritakan kejelekan-kejelekan saya dengan suami saya kepada orang lain. Dan ini awalnya saya tidak begitu merespon karena baru satu satu informasi. Tapi lama-kelamaan setiap tahun kami begitu terus mendapat informasi dari keluarganya, dari temannya si orang ini. Jadi orang ini suka menjelek-jelekkan saya dan suami. Kemudian tibalah satu waktu ketika si orang ini, dia kan perempuan ya, dia hamil, dia melahirkan anak, dan anaknya itu lahir dengan fisik yang lemah, jadi mudah menangis. Ketika pun dia dalam tahapan-tahapannya, ia mulai merangkak, mulai berjalan, anak ini lemah kalau mau dibandingkan dengan anak saya yang begitu kuat, begitu lincah sekali ya. Kayak orang Manado tuh mau bilang ini anak lepek-lepek. Jadi kalau di bahasa gaulnya, anak ini lemot, lelet, lambat. Dan saya ketika melihat anak ini, saya langsung ingat kata-katanya dulu. Dia pernah bilang kalau saya itu lelet, saya itu sok lemah biar disayang orang, saya itu lambat, bergerak lambat, dan sebagainya, yang begitu-begitulah pokoknya intinya. Jadi saya langsung mengingat kata-katanya kepada saya, dan saya mau apa ya? Saya mau menjudge juga. Saya tidak sampai hati seperti itu ya. Tapi kok bisa ya? Ini saya saksikan apa yang ia katakan kepada saya akhirnya terjadi kepada anak dia, anak kandung dia yang dia lahirkan. Gak berhenti sampai di situ. Masih setelah saya beberapa tahun kemudian, saya sudah tinggal di rumah kami sendiri. Kami mengambil perumahan dan kami tinggal. Kami berempat, saya, suami, dan anak saya 2.
saya juga dapat kabar lagi bahwa saya suka diceritakan kepada teman-temannya. Dan beberapa hari belakangan ini saya mendapatkan info lagi bahwa si Anu ini ternyata sedang konflik dengan suaminya dan hampir bercerai. Katanya ada perselingkuhan atau bagaimana, saya kurang tahu juga persisnya, tapi saya dengar kabar seperti itu. Dan saya langsung mengingat kembali, tiba-tiba ingatan masa lalu itu muncul ketika teman saya itu datang ke sini. Jadi teman saya tuh dapat info dari temannya dia, ternyata mereka saling kenal. Dan teman saya menyampaikan, kamu tuh sering diomongin loh sama si ini. Si ini itu suka bilang kalau kamu tuh marahan sama suami, kalian tuh suka berantem, tuh suka sering marah-marahan. Terus aku bilang, masa sih? Iya, dia bilang begitu, emangnya benar begitu? Jadi teman saya juga jadi kepo akhirnya. Nah, sebenarnya itu kan masalah pribadi ya kan, bukan konsumsi umum. Ngapain juga aku cerita-cerita. Tapi aku bilang sih ke teman aku, ya namanya juga orang berumah tangga, suami istri tuh pasti kan nggak mungkin ya aman-aman terus. Pasti akan ada perbedaan pendapat, pasti akan ada saat dimana mereka yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Pasti ada perbedaan karena dua kepala yang disatukan tuh nggak mungkin selamanya akan sejalan. Cuma aku tuh kaget aja, kok bisa dia sampai ngomong seperti itu? Itu kan masalah pribadi keluarga aku yang kebetulan saja dia tahu. Kok bisa dia sebar-sebarkan ke orang yang sebenarnya nggak perlu tahu, dan orang itu juga nggak kenal aku. Cuma kebetulan aja orang yang dia ceritakan itu temenan sama teman aku. Jadi ketika aku dengar info kalau dia itu konflik sama suaminya, aku tuh langsung dek, ini tuh kayak Tuhan tuh kayak nunjukin dirinya gitu loh. Aku tuh ada, aku tuh apa ya? Tuhan tuh kayak menunjukkan eksistensinya gitu ya sama aku. Kayak ini loh aku. Aku tuh punya begitu banyak cara. Aku tuh punya kuasa yang besar gitu loh. Aku tuh nggak minta. Aku tuh nggak pernah mendoakan yang buruk-buruk ke dia. Tapi aku kesel aja sama dia sampai aku tuh jadi sebel. Jadi kok dia kayak gitu sih? Aku emang salah apa sama dia? Tapi dia segitu bencinya gitu loh sama aku. Aku nggak pernah nyenggol-nyenggol dia. Kalau mau dibilang kan awalnya itu kan dari awal nggak tahu dia tuh benci kenapa sama aku malah maunya temenan sama dia. Tapi kok dia kayak mikir aku juga benci sama dia kali ya. Aku juga nggak ngerti orang kayak gitu. Itu pertama kalinya loh dalam hidup aku ada orang yang sebenci itu sama aku, tanpa aku tahu aku salah apa, tanpa aku tahu aku melakukan apa, dan dia ya kayak gitu ke aku. Dia selalu berpikiran negatif tentang aku. Mungkin juga karena pengaruh muka aku nggak tahu muka aku emang kayak gini. Tapi ini benar-benar ditunjukin sama Tuhan di depan mata aku sendiri. Jadi ini pelajaran buat kita ya guys. Jangan kita memperlakukan orang lain secara nggak adil. Jangan kita jahat sama orang deh. Kalau orang itu nggak ngapa-ngapain kita, ya udahlah. Sama orang yang udah ngelukain kita aja disuruh Tuhan Yesus tuh untuk mengampuni loh. Apalagi sama orang yang nggak ngelakuin apa-apa sama kita. Ya udahlah, di hidup ini ngapain sih kita mau cari-cari gara-gara terus sama orang. Aku juga tuh kalau
nggak mikir dosa ya, aku tuh rasanya tuh mau ketawa, tapi kasihan gitu ngelihat si orang ini. Padahal hidupnya tuh terjamin banget. Dia punya pekerjaan dibandingkan sama aku yang hanya ibu rumah tangga dan mengharapkan gaji suami. Aku masih harus bersabar untuk segala keinginan dan kemauanku. Tapi bagi mereka kayak hidup mereka tuh kayak terjamin sekali. Tapi ya mungkin atas apa yang mereka tabur itulah yang mereka tuai saat ini. Jadi kalau aku sih kayak langsung teringat, oh Tuhan itu benar-benar menunjukkan kuasanya gitu loh, menunjukkan eksistensinya gitu. Ya, itu kembali lagi dari kita pribadi masing-masing ya. Kalau kita membiasakan diri untuk tidak sibuk dengan orang lain, maka kita bisa terus mengembangkan diri kita sendiri. Daripada kita sibuk memikirkan orang lain yang bahkan dia nggak melakukan apa-apa, kesalahan apa-apa kepada kita. Jadi kita lebih baik memperbaiki diri kita sendiri, membuat diri kita sendiri itu jauh lebih baik dari diri kita yang kemarin. Nah, itulah sedikit cerita dari saya guys, sebagai pembelajaran kita aja. Udah 2 kali loh kepada satu orang ini saya tuh ditunjukin benar-benar kalau tabur tuai itu ada, hukum alam itu ada. Dan saya tuh jadi kayak diingatkan gitu, udahlah kamu kalau mau marah sama orang tuh bikin jahat sama kamu, udahlah biarin aja, yang penting kamu tuh nggak luka, yang penting kamu tuh nggak sakit, nggak dibikin luka, nggak dibikin sakit, udahlah biarin aja. Semua tuh untuk pembalasan itu bagiannya Tuhan loh, kita tuh bagiannya tuh memaafkan aja. Jadi dengan memaafkan hati kita lebih tenang, hati kita lebih damai. Kita memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri agar kita beroleh damai, kita beroleh sejahtera. Jadi terima kasih banyak buat Tuhan yang selalu mengingatkan aku dengan berbagai cara untuk aku tuh selalu ingat bahwa aku tuh punya Tuhan. Biar aku tuh selalu ingat bahwa aku tuh punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang berkuasa. Gitu juga dengan kita semua. Kita harus selalu ingat bahwa kita tuh punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang perkasa.